Yang pertama yaitu sistem riset pemasaran. Sistem riset pemasaran atau marketing research ini didefinisikan sebagai perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Riset pemasaran ini penting agar sebagai pemilik perusahaan bisa mengetahui hal apa aja sih yang mampu memengaruhi pandangan si pelanggan terhadap bisnis kita ini. Sebagian besar perusahaan besar itu sudah memiliki departemen riset pemasarannya sendiri. Tetapi kalau perusahaan kecil nih, kalau ingin melakukan riset pemasaran, ada 3 cara, yaitu yang pertama bisa melibatkan mahasiswa atau profesor dalam melaksanakan proyek. Yang kedua yaitu menggunakan internet. Kalau internet ini bisa dengan survei gitu, sekarang kan bisa survei secara gratis lalu disebar, memberikan kuesioner. Terus yang ketiga ini memeriksa pesaing. Selanjutnya yaitu perusahaan riset pemasaran dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, perusahaan riset yang tersindikasi dengan jasa. Perusahaan ini mengumpulkan informasi konsumen dan perdagangan yang selanjutnya akan mereka jual agar bisa menghasilkan imbalan. Contoh perusahaannya ada Nielsen Media Research, ada Xiaomi atau Burger. Yang kedua, perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan. Perusahaan ini dipekerjakan untuk melaksanakan proyek khusus. Mereka merancang studi, lalu melaporkan temuan. Yang terakhir, perusahaan riset pemasaran spesialis lini. Perusahaan ini memberikan layanan riset yang terspesialisasi. Contohnya seperti perusahaan layanan lapangan. Mereka menjual jasa wawancara di lapangan kepada perusahaan lain. Selanjutnya yaitu proses riset pemasaran. Riset pemasaran yang efektif meliputi 6 langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Yang kedua, mengembangkan rencana riset. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menganalisis informasi. Yang kelima, mempresentasikan temuan. Yang terakhir, mengambil keputusan. Langkah pertama, mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan riset. Manajemen pemasaran yang mengatakan cari semua hal yang bisa Anda dapatkan tentang kebutuhan pelancong udara kelas 1 akan mengumpulkan banyak informasi tidak penting. Kemudian manajer yang mengatakan cari tahu cukup banyakkah penumpang B747 yang terbang langsung antara Chicago dan Tokyo yang bersedia membayar $25 untuk koneksi internet di American Airlines, sehingga maskapai kita dapat mencapai titik impas dalam 1 tahun untuk biaya penawaran jasa ini. Mengambil pandangan masalah yang terlalu sempit. Periset pemasaran bahkan mungkin bertanya, mengapa koneksi internet harus dikenakan biaya sebesar $25 dan bukan $10 atau harga lainnya? Dan kemudian mengapa AA harus mencapai titik impas atau biaya layanan, terutama jika layanan itu menarik pelanggan baru? Pertanyaan relevan yang lainnya adalah seberapa penting perusahaan menjadi perusahaan pertama di pasar dan berapa lamakah perusahaan dapat mempertahankan kepemimpinannya. Manajer pemasaran dan periset pemasaran sepakat mendefinisikan masalah sebagai berikut. Apakah penawaran layanan internet dalam penerbangan ini menciptakan tambahan preferensi dan laba yang cukup besar bagi American Airlines untuk menjustifikasi biayanya dibanding kemungkinan investasi lain dalam peningkatan layanan yang mungkin dilakukan AA. Untuk membantu merancang riset ini, manajemen menggarisbawahi keputusan-keputusan ini. Yang pertama, apakah AA sebaiknya menawarkan koneksi internet? Yang kedua, jika iya, apakah AA sebaiknya hanya menawarkan layanan ini pada kelas 1 atau juga pada kelas bisnis dan mungkin kelas ekonomi?
Yang ketiga, berapa harga yang harus kita kenakan. Yang keempat, pada jenis pesawat dan perjalanan apa kita sebaiknya menawarkan layanan ini. Sekarang riset pemasaran dan manajemen siap menentukan tujuan riset khusus. Tidak semua proyek riset dapat spesifik ini. Beberapa riset bersifat eksploratif. Tujuannya adalah memperjelas sifat masalah sebenarnya dan menyarankan kemungkinan solusi atau ide baru. Beberapa riset bersifat deskriptif. Riset ini berusaha menghitung permintaan seperti berapa banyak penumpang kelas 1 yang akan membeli layanan internet dalam penerbangan pada harga $25. Beberapa riset bersifat kausal, tujuannya adalah menguji hubungan sebab atau akibat. Mengembangkan rencana riset. Tahap kedua ini adalah gimana kita mengembangkan rencana paling efektif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan berapa biayanya. Untuk merancang rencana riset, harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Mengumpulkan informasi. Fase pengumpulan data riset pemasaran biasanya adalah fase termahal dan paling cenderung mengandung kesalahan. Ada 4 masalah utama yang timbul dalam survei. Beberapa responden tidak pernah ada di rumah dan harus dihubungi kembali atau diganti. Responden lain menolak bekerja sama. Responden lainnya akan memberikan jawaban yang bias atau tidak jujur. Terakhir, beberapa pewawancara mungkin bias atau tidak jujur. Metode pengumpulan data maju pesat berkat perkembangan teknologi, komputer dan telekomunikasi. Prosedur ini menghilangkan proses pengeditan dan pengkodean, mengurangi kesalahan, menghemat waktu, dan menghasilkan semua statistik yang dibutuhkan. Adapun kesulitan dalam mengumpulkan informasi data di lapangan. Contohnya yaitu adanya penolakan untuk bekerja sama. Maksudnya itu sudah pelaksana riset menjumpai orang atau responden yang dimaksud untuk diwawancarai, ternyata akhirnya responden tersebut menolak untuk diwawancarai. Yang kedua, bias dari responden sendiri. Maksudnya dari bias dari responden ini untuk menghindari bias atau penyimpangan dari para responden, pewawancara harus mengajukan ataupun mengarahkan cara menjawab yang baik, teliti, tepat, dan benar kepada para responden agar tujuan riset yang diinginkan bisa berhasil. Yang selanjutnya tuh bias dari pewawancara sendiri. Pewawancara mungkin saja melakukan bias atau penyimpangan sehingga bisa mengakibatkan prasangka dalam proses wawancara dengan para responden. Hal ini mungkin saja disebabkan karena faktor usia, jenis kelamin, dan gaya bicara dalam wawancara tidak sedap untuk didengar sebagainya. Menganalisis informasi. Satu langkah sebelum langkah terakhir adalah penyimpulan temuan dengan mentabulasikan data, mengembangkan distribusi frekuensi. Sekarang periset menghitung rata-rata dan mengukur dispersi variabel-variabel utama dan menerapkan beberapa teknik statistik canggih dan model keputusan dengan harapan menemukan temuan tambahan. Periset dapat menguji berbagai hipotesis dan teori, juga menerapkan analisis sensitivitas untuk menguji asumsi dan kekuatan kesimpulan. Contoh analisis yaitu melakukan analisis situasi. Untuk masuk ke dalam diskusi, kita penting untuk melakukan atau memahami 4 isu penting tentang analisis situasi. Yang pertama, ada analisis saja, bukan solusi. Yang kedua, ada data tidak sama dengan informasi. Selanjutnya, ada manfaat dari analisis harus melebihi biaya.
Dan yang kelima, ada melakukan analisis situasi adalah hal yang pernah menantang. Mempresentasikan temuan. Sebagai langkah terakhir, riset mempresentasikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen. Riset semakin dituntut untuk memainkan peran konsultan yang lebih proaktif dalam menerjemahkan data dan informasi menjadi pandangan dan rekomendasi. Mereka juga harus mempertimbangkan cara untuk mempresentasikan temuan riset dalam cara yang sebisa mungkin dan dapat dipahami dan mendorong. Sebagai contoh, beberapa riset berusaha menghidupkan data bagi para pemasar dalam organisasi mereka. Mengambil keputusan. Manajer yang memerintahkan dilakukannya riset harus mempertimbangkan bukti. Jika kepercayaan mereka terhadap temuan rendah, mereka mungkin memutuskan menolak peluncuran layanan internet dalam penerbangan. Jika mereka telah terpengaruh untuk meluncurkan layanan, temuan itu akan mendorong preferensi mereka. Bahkan, mereka dapat memutuskan untuk mempelajari masalah ini lebih lanjut dan melakukan lebih banyak riset. Keputusan ada di tangan mereka. Riset yang dilakukan secara cermat memberikan pandangan bagi mereka terhadap masalah tersebut. Dewasa ini semakin banyak organisasi yang menggunakan sistem dukungan keputusan pemasaran. Untuk membantu manajer pemasaran, mereka membuat keputusan yang lebih baik. Sebagai pengumpulan data terkoordinasi sistem alat dan teknik dengan piranti lunak dan piranti keras yang mendukung, dengan mana organisasi mengumpulkan dan menerjemahkan informasi relevan dan bisnis dan lingkungan dan mengubahnya menjadi dasar bagi tindakan pemasaran. Salah satu tugas terpenting dalam riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Kini semakin banyak pemasar yang harus bertanggung jawab atas investasi mereka dan harus dapat menjustifikasi pengeluaran pemasaran kepada manajemen senior. Seperti salah satu survei pada pemasar terkemuka Amerika Serikat mengungkapkan bahwa sekitar setengah pemasar tidak puas dengan kemampuan mereka mengukur tingkat pengembalian investasi pemasaran mereka. Dan survei lainnya mengungkapkan bahwa 63% manajemen senior tidak puas dengan sistem pengukuran kinerja pemasaran mereka. Riset pemasaran dapat membantu pemasar mengatasi kebutuhan akuntabilitas yang semakin besar ini. 3 pendekatan komplementer untuk mengukur produktivitas pemasaran adalah yang pertama, ukuran pemasaran untuk menilai pengaruh pemasaran. Dan yang kedua, permodelan bauran pemasaran, yaitu untuk mengestimasi hubungan sebab akibat dan mengukur bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil. Dan yang terakhir, papan kendali atau dashboard pemasaran, yaitu adalah cara terstruktur untuk mendiseminasikan Dan yang ketiga, papan kendali atau dashboard pemasaran, yaitu adalah cara terstruktur untuk mendiseminasikan pandangan yang dikumpulkan dari 2 pendekatan ini dalam organisasi. Pemasar menerapkan beragam ukuran untuk menilai pengaruh pemasaran. Ukuran pemasaran ini dapat digunakan oleh manajer merek untuk menjustifikasi dan merancang program pemasaran dan oleh manajemen senior untuk memutuskan alokasi keuangan. Seperti contoh, tim Ambler dari London Business School menyarankan bahwa jika perusahaan berpikir mereka sudah mengukur kinerja pemasaran dengan baik, Ambler yakin perusahaan harus memprioritaskan pengukuran dan melaporkan kinerja pemasaran melalui ukuran pemasaran. Ia yakin penilaian dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama hasil jangka pendek dan yang kedua perubahan ekuitas merek. Hasil jangka pendek sering mencerminkan masalah laba dan rugi seperti yang diperlihatkan oleh perputaran penjualan, nilai pemegang saham, atau beberapa kombinasi keduanya. Ukuran ekuitas merek dapat mencakup kesadaran pelanggan, sikap dan perilaku pangsa pasar, premi harga relatif, jumlah keluhan, distribusi dan ketersediaan, total jumlah pelanggan, kualitas persepsi, serta loyalitas dan resensi. Perusahaan juga dapat mengamati sejumlah ukuran ekstensif yang bersifat
internal bagi perusahaan. Untuk permodelan bauran pemasaran, akuntabilitas pemasaran juga berarti bahwa pemasar harus memperkirakan pengaruh berbagai investasi pemasaran secara lebih tepat. Model bauran pemasaran ini menganalisis data dari berbagai sumber, seperti data pemindai pengecer, data pengiriman perusahaan, penetapan harga, media, dan data belanja promosi, untuk memahami pengaruh kegiatan pemasaran tertentu secara lebih tepat. Dan untuk memperdalam pemahamannya, pemasar dapat mengadakan analisis multivarian seperti analisis regresi untuk memilah bagaimana setiap elemen pemasaran mempengaruhi hasil pemasaran, seperti penjualan merek atau pangsa pasar. Meskipun permodelan bauran pemasaran membantu mengisolasi pengaruh, permodelan ini tidak efektif untuk menilai cara kerja gabungan berbagai elemen pemasaran. Seperti Dave Repstein dari Wharton juga mencatat 3 kelemahan lainnya, yaitu yang pertama, permodelan bauran pemasaran berfokus pada pertumbuhan tambahan dan bukan pada penjualan dasar atau pengaruh jangka panjang. Yang kedua, walau sangat penting, pemaduan ukuran seperti kepuasan pelanggan, kesadaran, dan ekuitas merek ke dalam permodelan bauran pemasaran terbatas. Dan yang ketiga, permodelan bauran pemasaran biasanya gagal memasukkan ukuran yang berhubungan dengan pesaing, perdagangan, atau tenaga penjual, atau rata-rata pengeluaran bisnis lebih tinggi pada tenaga penjual dan promosi dagang dibandingkan pada promosi iklan atau promosi konsumen. Papan kendali dashboard pemasaran ini mirip dengan panel instrumen dalam mobil atau pesawat, yang mana secara visual menampilkan indikator real time untuk memastikan fungsi yang tepat. Bagaimanapun juga, papan kendali pemasaran hanya sebaik informasi yang menjadi dasarnya, tetapi alat visualisasi canggih ini dapat membuat data lebih berbicara demi meningkatkan pemahaman dan analisis. Beberapa perusahaan juga menunjuk controller atau pengendali pemasaran untuk meninjau item anggaran dan pengeluaran. Era ini semakin banyak pengendali yang menggunakan piranti lunak intelligent business untuk menciptakan versi papan kendali pemasaran digital yang mengumpulkan data dari sumber internal dan eksternal yang tidak sama. Sebagai masukan atau input bagi papan kendali pemasaran, perusahaan harus memasukkan 2 kartu nilai utama yang berbasis pasar, yang mencerminkan kinerja dan memberikan kemungkinan tanda peringatan dini. Gagasan dari papan kendali pemasaran ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, memberikan nasihat praktis tentang perkembangan alat pemasaran ini. Peramalan dan pengukuran permintaan. Salah satu alasan utama melakukan riset pemasaran adalah mengidentifikasi peluang pasar. Setelah riset ini selesai, perusahaan harus mengukur dan memperkirakan ukuran, pertumbuhan dan potensi laba dari masing-masing peluang pasar. Peramalan penjualan digunakan oleh Departemen Keuangan untuk meningkatkan kas yang dibutuhkan untuk investasi dan operasi oleh Departemen Manufaktur untuk menentukan kapasitas dan tingkat hasil oleh Departemen Pembelian untuk mendapatkan jumlah persediaan yang benar, dan oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk mempekerjakan jumlah pekerja yang diperlukan. Yang terakhir, Departemen Pemasaran bertanggung jawab untuk menyiapkan peramalan penjualan. Jika peramalannya cukup jauh dari hasil, perusahaan akan menghadapi kelebihan atau kekurangan persediaan. Peramalan penjualan didasarkan pada perkiraan permintaan. Manajer dari perusahaan harus mendefinisikan apa yang mereka maksudkan dengan permintaan pemasaran. Ada 4 peramalan dan pengukuran permintaan, yaitu yang pertama, ukuran permintaan pasar, yang kedua, kosakata pengukuran pemasaran, yang ketiga, memperkirakan permintaan saat ini, kemudian yang keempat, memperkirakan permintaan masa depan. Ukuran permintaan pasar. Ukuran pasar didasarkan pada jumlah pembeli yang mungkin ada untuk suatu penawaran pasar. Tapi ada banyak cara yang produktif untuk memecah pasar. Pertama, pasar potensial. Pasar potensial adalah kumpulan konsumen yang memiliki tingkat minat cukup besar terhadap penawaran pasar. Meskipun demikian, minat konsumen tidak cukup untuk mendefinisikan pasar bagi pemasar kecuali mereka juga mempunyai penghasilan dan akses yang cukup besar terhadap produk.
Pasar yang tersedia. Pasar yang tersedia adalah kumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan akses terhadap penawaran tertentu. Pasar sasaran adalah bagian pasar yang tersedia berkualifikasi yang diputuskan perusahaan untuk dikejar. Sebagai contoh, perusahaan bisa memutuskan untuk berkonsentrasi pada usaha pemasaran dan distribusinya di pantai timur. Yang keempat, ada pasar terpenetrasi adalah kumpulan konsumen yang membeli produk perusahaan. Kosakata pengukuran permintaan. Konsep utama dalam pengukuran permintaan adalah permintaan pasar dan permintaan perusahaan. Dalam masing-masing konsep, kita harus membedakan antara fungsi permintaan, peramalan penjualan, dan juga potensi. Permintaan pasar. Langkah pertama pemasar adalah mengevaluasi peluang pasar adalah perkirakan total permintaan pasar. Permintaan pasar bukanlah angka yang pasti, tetapi itu lebih merupakan fungsi kondisi yang dinyatakan. Untuk alasan ini, kita dapat menyebutnya sebagai fungsi permintaan pasar. Memperkirakan permintaan saat ini. Dalam memperkirakan permintaan saat ini, terdapat beberapa metode-metode praktis untuk memperkirakan permintaan pasar saat ini. Contohnya, eksekutif pemasaran ingin memperkirakan total potensi pasar suatu wilayah, dan total penjualan industri serta pangsa pasar. Terdapat ada beberapa cara untuk menghitung total potensi pasar. Cara umum untuk memperkirakan total potensi pasar adalah mengalihkan jumlah pembeli potensial berdasarkan rata-rata kuantitas setiap pembelian dikalikan harga. Selanjutnya ada metode pembentukan pasar. Salah satu metode yang efisien untuk memperkirakan potensi pasar suatu wilayah adalah yang memanfaatkan North American Industry Classification System atau NACS. Yang dikembangkan oleh Biro Sensus AS bekerja sama dengan pemerintah Kanada dan Meksiko. NACS mengklasifikasikan pabrik menjadi 20 sektor industri utama dan selanjutnya setiap sektornya menjadi 6 digit struktur hierarki: penjualan, industri, dan pangsa pasar. Terdapat cara lain untuk memperkirakan penjualan adalah membeli laporan dari perusahaan riset pemasaran yang mengaudit total penjualan dan penjualan merek. Memperkirakan permintaan masa depan. Di sebagian besar pasar, peramalan yang baik menjadi faktor kunci keberhasilan. Suatu perusahaan umumnya akan menyiapkan peramalan ekonomi makro lebih dahulu, lalu diikuti dengan peramalan industri, kemudian peramalan penjualan perusahaan. Peramalan ekonomi makro mencakup memproyeksikan inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga, pengeluaran konsumen, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah, ekspor bersih, dan variabel lain. Hasil akhirnya adalah peramalan produk domestik bruto atau GNP yang digunakan perusahaan beserta indikator lingkungan lainnya untuk meramalkan penjualan industri. Perusahaan menurunkan peramalan penjualannya dengan mengasumsikan bahwa dirinya akan memenangkan pangsa pasar tertentu.